Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang uh, diagram Kartesius, kemudian menghitung jarak, ya, kemudian menggambar grafik dari persamaan beserta aplikasinya dalam ilmu biologi khususnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Ini sebenarnya masih di section 1.2 ya, graph of equation, jadi grafik dari persamaan. Jadi ada sedikit lagi materinya sebelum nanti kita lanjut ke um, kemiringan ya, atau gradient dari garis ya. Baik, sebenarnya jadi ini topiknya tentang model matematik ya. Ini sebenarnya nanti ada bahasan khusus di pertemuan berikutnya yang lebih banyak materinya, tapi di pertemuan ini sekilas aja dulu ya tentang bagaimana sih model matematik gitu ya. Mungkin akan saya zoom supaya kalian bisa lihat lebih besar. Oke. Nah, di sini jadi kita akan belajar bagaimana model matematika yang sederhana dari masalah di dunia real ya. Nah, dalam mengembangkan sebuah model matematik yang merepresentasikan data yang sebenarnya, oke. Nah, kamu perlu memperhatikan dua hal atau tujuan utama ya, akurasi dan juga simplicity ya. Akurasi dan juga kesederhanaan. Oke. Coba lihat contohnya. Using a mathematical model, jadi menggunakan model matematik ya. The table shows, jadi tabel berikut ini menunjukkan the annual amounts of energy, banyaknya energi tahunan ya, in quadrillion BTU. Jadi ini satuan dari energinya, quadrillion BTU, produced from crude oil, yang diproduksi dari minyak mentah di Amerika dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Oke, lihat di sini tabelnya di tahun 2000 sampai tahun 2005 dan ini data minyak mentahnya nih, banyaknya energi yang diproduksi ya. 12.358 kuadrilion BTU. Yang tahun ini nanti notasinya adalah T. Nah, untuk kesederhanaan jadi 2000 ini kita notasikan atau nilainya sama dengan T-nya 0. 2001 itu 1, 2 dan seterusnya sampai 5. Projected 2006 energy production from crude oil. Nah, jadi ini estimasi projected tuh. Jadi estimasi produksi energi tahun 2006 itu dari minyak mentah itu 10,9 quadrillion BTU. How do you think this projection was obtained? Nah, bagaimana menurutmu hasil estimasi ini? Baik nggak estimasi ini? Gitu ya. Nah, kemudian gimana nih solusinya? The projection was obtained by using past production. Jadi ada orang yang memprediksi bahwa tahun 2006 itu kira-kira produksi energi yang akan dihasilkan itu adalah 10,9 dan itu dilakukan berdasarkan ini past production, berdasarkan produksi pada sebelum-sebelumnya. To predict future production, untuk memprediksi produksi di masa depan ya. Nah, the past production, jadi produksi di masa sebelumnya dimodelkan dengan sebuah persamaan yang itu ditemukan menggunakan prosedur statistik ya yang disebut dengan least square regression analysis. Jadi dengan menggunakan analisis regresi kuadrat terkecil. Cuman di kuliah kalkulus ini kita nggak akan mempelajari bagaimana metode statistik ini. Mungkin nanti ada mata kuliah khusus namanya biostatistika ya.
Jadi kita terima sajalah dulu bahwa ini adalah sebuah model yang menggambarkan produksi energi minyak mentah ya, berdasarkan data-data ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan, nah yang kita tanyakan kan tahun 2006 ya. Jadi gini, data yang ada ini tahun 2000 sampai tahun 2005 ini dipakai untuk membangun model ini gitu ya. Yang E ini nih. Ini adalah persamaan polinomial, kita lihat ya, di mana di sini ada T kuadrat, terus T ini konstantanya. Nah, yang ditanyakan itu kan tahun 2006 katanya. Itu kira-kira 10,9 kuadrilian. Benar nggak ini? Bukan benar nggak, apa, bagaimana estimasi ini? Bagus enggak gitu? Apa maksudnya nilai keakurasian dari prediksi ini gimana kira-kira? Nah, karena kita udah punya model matematikanya, yang kita dapat dari data-data sebelumnya ini, kita bisa memprediksi nih. Tahun 2006 itu kan berarti T-nya 6 ya. Jadi sini dengan menggunakan T-nya 6, maka kita bisa memprediksi, masukin aja nilai T6 ini ke rumus ini gitu ya. Jadi di sini ini kan ada T, T kuadrat, maka di sini T-nya diganti dengan 6 gitu. Terus ini juga T6 dan seterusnya, nanti tinggal dihitung 6 kuadrat 36 dikali ini, terus 6 dikali ini ditambah ini, kira-kira hasilnya 10,282 ya. This projection is close to the given projection, the graph of the model. Jadi proyeksi ini hasil proyeksi juga ya, hasil estimasi juga. Jadi model ini bisa mengestimasi sesuatu di masa mendatang ya. Jadi menurut model ini, yang dimana model ini dibangun menggunakan data-data sebelumnya, tahun 2006 itu kira-kira produksi energinya 10.282 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat trennya emang kecenderungannya menurun ya kan. Ini kan 12.300, 12.200 dan seterusnya, ada 11.000, 10.000, nah ini turun. Jadi menurut prediksi berdasarkan model itu hasilnya segini. Nah, sehingga kita bisa bandingkan, ini kan 10.200 ya. Kalau ini tadi berapa? 10,9 ya. Ya bisa kita nilai ya mendekati lah gitu ya. Mendekati yang sebenarnya. Nah, disinilah peran matematik ya. Jadi salah satunya kita bisa membuat model matematik, di mana model matematika tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi sesuatu di masa mendatang gitu ya. Jadi kayak tadi, kita kan punya datanya tahun 2000 atau ininya 0 ya, 2001 dan seterusnya. 5 ini kan 2005 ya. Jadi sumbu X-nya ini adalah tahun. Kemudian sumbu Y-nya atau vertikalnya ini banyaknya energi itu. Produksi energi ya. Jadi kalau kita lihat kan ini koordinat titik ya. Ini 0,12358 ya. Jadi ini 0,12,3 kira-kira gitu ya. Karena ini dalam ribu nih. Jadi ini angkanya diperkecil lagi. Ini cuma depannya aja 12. Oh, ini tuh koma ya. Maaf, ini bukan 12.000 ya, tapi 12 koma. Jadi titik yang ada di buku ini itu maksudnya adalah desimal ya. Oke, coba lihat di sini. Ini kan nggak mungkin 0.000 ya kan. Dia kan pakainya titik. Berarti titik ini kan koma ya. Ini juga sama. Berarti ini bukan ribu ya, tapi koma. Jadi 12 koma. Nah, makanya di sini ini 12,3 ya, 35 ya, kira-kira di situlah. Jadi sebenarnya asalnya tuh kita hanya punya sekumpulan titik-titik gitu ya. Sampai pasangan ini 5, nanti koma 5 itu berapa? 10,9 ya, mendekati 11. Nah, di sini. Kemudian dari mana garis ini ada? Nah, garis ini
itu garis yang menggambarkan model matematikanya. Jadi kita nggak membuat dia linear gitu, garis lurus, tapi lihat ini kan parabola ya. Kalau ininya x kayak x kuadrat itu kan parabola ya kan. Grafiknya itu bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, karena koefisien dari yang nilai kuadrat ini adalah negatif, maka dia terbuka ke bawah kan gitu ya. Jadi ini kalau diplot ya hasilnya kayak gini, model ini tuh. Nah, kita diminta untuk memprediksi berapa kira-kira produksi energi di tahun 2006 atau ketika T-nya 6. Berarti kan di sini nih, setelah 5 ini ya. Berapa kira-kira nilainya? Nah, kita tinggal masukin ke model. Tadi katanya 10,2 kira-kira. Jadi ini 10,2 ya kira-kira di situ lah. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana peran matematik? Kita bisa membuat model matematik dari data-data yang sudah ada, kemudian kita bisa memprediksi sesuatu ya di masa mendatang. Seperti di kuliah perdana atau kapan ya, saya pernah mencontohkan gitu ya. Jadi misalnya kalian mengamati apa itu pertumbuhan tanaman gitu ya, apakah tingginya ataupun panjangnya. Nah, itu kan bisa kita ukur ya, misalnya di hari ke 0 berapa, di hari ke misalnya per 3 hari atau per 7 hari gitu ya, per 3 hari berapa, hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9 dan seterusnya. Terus dari pengamatan itu kita punya data ya kan. Nah, data-data itu kita bisa buat modelnya, model matematikanya. Salah satunya pakai ini least square regression analysis ya. Salah satunya pakai ini. Atau pakai software yang udah jadi juga bisa sih sebenarnya. Ya. Misalnya di Excel juga bisa ya mencari modelnya. Tapi model apa? Tapi isinya ya tetap di dalamnya itu sebenarnya metode matematik gitu ya. Cuman kita tinggal pakai software gitu aja untuk mencari modelnya. Nah, kemudian misalnya kita hanya mengamatinya sampai 21 hari atau sampai 3 minggu. Kemudian setelah kita membuat model dari data pertumbuhan tanaman itu dalam 3 minggu, kita bisa memprediksi kira-kira berapa tinggi tanaman itu di minggu keempat misalnya. Nah gitu. Itu kelebihan dari matematik ya. Kita bisa membuat model untuk melakukan prediksi. Oke, di sini ada latihan, ada checkpoint. Jadi checkpoint ini checkpoint 8 ini semacam latihan ya, yang soalnya mirip lah dengan contoh barusan. Tapi oke, silahkan nanti dikerjakan di setelah kuliah ini. Jadi ini tabel yang menunjukkan sama ya tentang energi ya, tapi diproduksinya dari angin kalau ini. Kalau tadi kan dari minyak mentah, ini dari angin ya di Amerika tahun 2000 sampai 2005. Nah, proyeksinya tahun 2006 itu 0,258. Nah, kita diminta menilai kira-kira berapa gimana nih prediksi ini. Bagus nggak? Berdasarkan dengan model yang ada. Nah, ini modelnya misalnya udah ada nih. Modelnya ini dengan menggunakan regression least square analysis. Kemudian ini datanya. Nah, kita mau prediksi tahun 2006 itu berapa nih dengan menggunakan model ini. Berarti kan tinggal dimasukin aja ya. Ketika T-nya 6 ya kan, tahun 2006 masukin ke sini. Nanti berapa nilai E-nya? Nanti bandingkan dengan hasil proyeksi ini. Kalau ini nggak tahu ini proyeksinya pakai apa, tapi kita diminta untuk menganalisis bagaimana selisihnya atau seberapa bagus prediksi tersebut. Nah itu tentang model matematik ya. Oke, nah untuk latihan di sini juga ada yang terkait dengan model tersebut. Nah ini ada di soal 63 ya. Di latihan, di bagian latihan. Jadi ini tabel di bawah menunjukkan
banyaknya konsumsi tahunan ya di Amerika tentang ini geothermal energy ya, energi geothermal atau panas bumi ya. Di bidang di sektor komersial dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Ini datanya. Nanti kamu bisa notasikan kayak tadi ya, 2000 tuh T-nya 0 dan seterusnya. Kemudian ini adalah model matematikanya. Jadi udah ada modelnya. Gimana cara buat model ini? Kita belum sampai ke situ. Tapi kita terima aja bahwa ini adalah modelnya. Kemudian T-nya 0 ya. Tahun 2000 itu. Supaya angkanya tidak terlalu besar. Kemudian kita diminta ini, compare. Kita bandingkan konsumsi yang sebenarnya with the values given in the model. Dengan nilai-nilai yang diberikan oleh model. Explain your reasoning. Okay, use the model to predict consumption. Oh, ini data real ya. Ini data real. Kemudian kita bandingkan the actual consumption with the values given by the model. Oke, mungkin maksudnya adalah kita kan ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan tahun 2006 itu berapa kira-kira gitu kan. Jadi kalau ini kita diminta compare. Kalau compare itu coba aja masukin misalnya gini. Kalau T-nya 0, masukin ke sini. T-nya 0. Ke sini juga, ya kan? Nanti G-nya berapa? Terus bandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Ini kan nilai yang sebenarnya 7.000. 7,6 ya, sorry. 7,6 ini adalah nilai yang sebenarnya. Bandingkan gitu. Seberapa dekat. Nanti bandingkan juga ketika T-nya 1, ketika T-nya 2, 3, 4, dan 5 gitu. Bandingkan. Jadi kita tidak memprediksi. Oh ya, ini kalau yang memprediksi ada di sini. Jadi kira-kira berapa tahun 2013? Dengan model matematik ini berarti T-nya ya 13 ya. T-nya 13 kamu masukin ke sini. Berapa kira-kira proyeksi produksi energinya tahun 2013. Gitu ya. Kira-kira bahasan terakhir di subbab itu. Oke. Kita akan lanjut ke section 1.3. Ini tentang lines in the plane and slope. Jadi garis pada bidang dan juga kemiringan. Oke. Jadi slope di sini artinya adalah kemiringan atau gradien ya. Istilah lainnya gradien. Nah, model matematik yang paling sederhana, the simplest mathematical model for relating two variables, yang menghubungkan antara dua variabel, itu adalah linear equation. Jadi persamaan linear. Persamaan linear itu persamaan garis lurus. Yang persamaannya itu mempunyai bentuk ini, Y sama dengan mx plus b. Kenapa persamaan ini disebut linear? Karena grafiknya itu adalah sebuah garis ya. Jadi kalau grafiknya melengkung itu bukan linear, berarti itu non linear. Nah, yang maksud garis di sini adalah garis lurus. Nah, dengan memisalkan x-nya sama dengan 0, kita bisa melihat bagaimana garis ini bisa memotong sumbu x pada y sama dengan b. Seperti ditunjukkan pada gambar 1.28. In other words, dengan kata lain, bahwa perpotongan dengan sumbu y atau y-intercept, ini dipelajari di video sebelumnya, itu adalah 0,b. Jadi kalau x-nya 0, coba aja masukin ke sini. Ini kan kita punya y sama dengan mx plus b, ya kan? Kalau x-nya 0, berarti y-nya itu sama dengan b, ya kan? Karena ini 0 kalau kali m kan 0. Jadi y ini sama dengan b. Berarti kita punya titik potong namanya itu 0,b. Jadi ketika x-nya 0, nilai y-nya itu sama dengan b, ya kan? Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu y.
Nah, the slope of a line, jadi gini maksudnya. Jadi model apa itu persamaan linear itu yang bentuknya Y sama dengan mx plus B itu terdiri dari dua bagian utama, ya kan? Yaitu nilai B. Nilai B itu adalah konstanta ya, yang tidak punya variabel X. Coba lihat, di sini kan nggak ada X-nya. Dan ini menggambarkan y-intercept ya, titik potong terhadap sumbu Y. Jadi tadi ketika X-nya 0 maka Y-nya sama dengan B. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0, B. Nah, kemudian yang di sini ada M. M itu adalah koefisien dari X, di mana M ini menunjukkan slope ya, menunjukkan uh, kemiringan gitu ya. The slope of a line, kemiringan dari sebuah garis, is the number of units the line rises. Jadi kemiringan dari sebuah garis itu adalah banyaknya unit di mana garisnya itu bertambah atau garisnya itu naik ya, atau turun. Vertikali, secara vertikal, for each unit of horizontal change, untuk setiap unit perubahan horizontal. From left to right, dari kiri ke kanan, seperti ditunjukkan pada gambar 1.28. Coba kita lihat gambar 1.8. Kalau kita lihat, dua-duanya merupakan garis lurus, ya kan, yang kiri maupun yang kanan. Perbedaannya, kalau yang sebelah kiri itu namanya positive slope. Jadi kemiringannya atau gradiennya itu positif, ya. Gradien itu menunjukkan nilai M-nya. Jadi nilai M-nya ini positif, ya. Gradiennya positif. Dan garisnya itu naik. Jadi maksud naik itu dari kiri ke kanan, ya. Jadi semakin ke kanan garisnya semakin naik. Itu yang dimaksud dengan line rises. Dan itulah kenapa disebut dengan positive slope. Jadi masih ingat tadi bahwa kemiringan itu menggambarkan banyaknya unit dari garis yang naik gitu ya, atau turun. Coba kita bandingkan dengan yang B. Kalau yang B itu semakin ke kanan, itu garisnya kan semakin turun ya. Nah, ini ciri bahwa nilai M-nya itu negatif. Jadi di sini M-nya kurang dari 0 ya. Kalau yang sebelah kiri M-nya lebih besar dari 0. Misalnya gini, Y sama dengan 2X plus 3 misalnya. Itu kan M-nya 2 berarti ya. Itu kan positif. Kalau positif berarti kalau digambar kemungkinan naiknya gini. Jadi semakin ke kanan semakin naik, bukan yang sebelah kanan ini. Karena yang sebelah kanan ini itu ketika M-nya kurang dari 0 ya. Atau negatif. Nah, maknanya adalah apa itu? Is the number of units, banyaknya unit. Lihat, ini kan ke kanan 1 unit, kemudian jadi untuk setiap unit ada pertambahan sebanyak M units secara vertikal. Oke, mungkin nanti kita coba lihat contoh supaya lebih paham ya. Nah, ini the slope intercept from the equation, intercept form of the equation of a line ya. Nah, ini persamaan linearnya yang tadi, di mana sebuah garis yang mempunyai gradien M dan titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di 0, B gitu ya. Oke. Coba kita lihat contohnya. Graphing linear equation. Sketch the graph of each linear equation. Coba lihat. Ini kita akan melihat bagaimana grafik dari A, B, C ini. Jadi yang pertama Y sama dengan 2X plus 1 ya. Langkah yang pertama, ada grafiknya enggak? Ada di bawah ya. Nah, ini gambarnya. Coba lihat. Ini
persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 1. Coba kita langkah pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Y-nya, ya kan? Ketika X-nya 0, coba aja X-nya masukin 0, berarti kan 0 kali 2 0 ya. Berarti Y sama dengan 1, ya kan? Berarti kita punya oke, mungkin akan saya tulis di blank dokumen. Jadi di sini kita punya Y sama dengan 2X plus 1 gitu ya. Jika X-nya 0 sama dengan 0, maka Y-nya berarti kan 2, Y-nya sama dengan 2 kali 0 plus 1, ya kan? 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini kita punya koordinat X, Y kan 0,1 ya. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kita lihat di sini, titik potong terhadap sumbu Y-nya kan 0,1 di sini. Dan nah, di sini ya titiknya. Kemudian gradiennya itu kan 2 ya. Gradiennya itu 2. Apa makna dari gradien 2 ini? Atau M-nya nilainya 2? Ini kan M-nya berarti kan. Tadi kan persamaannya itu Y sama dengan MX plus B ya. Jadi kalau kita lihat persamaan ini berarti M-nya itu sama dengan 2 ya kan. B-nya sama dengan 1 gitu kan. Nah jadi M-nya 2 nih. Apa makna 2 itu? Makna 2 itu adalah, lihat, setiap pergeseran 1 unit ke kanan, maka vertikalnya naik 2 kali. Lihat, 1, 2, gitu kan? Iya nggak? Jadi titik berikutnya itu 1,3 di sini nih. 1,3, ya kan? Jadi untuk satu perubahan di horizontal, itu 2 perubahannya di vertikal. Ya, berarti sebaliknya atau contoh lain, kalau misalnya di sininya bukan 2 tapi 4 misalnya, maka untuk satu perubahan horizontal vertikalnya itu 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada di titik 5 di sini ya. Jadi kamu gambar garis yang menghubungkan 1,5 di sini nih dengan 0,1. Nanti kamu tarik semakin curam ya kan? Nah, jadi kalau misalnya 5x plus 1 ya, kita gambar, ini kan 1. Titik potongnya kan di 0,1 ya, di sini. Terus ini 2 misalnya. Sebutlah gitu, 5. Nah, sorry. Nah, ini kan 0,1 di sini ya. Nah, jadi untuk satu perubahan horizontal, maka perubahan vertikalnya itu ada 5. Atau jangan 5 deh, 4 aja deh. 4 gitu ya. Nggak bisa. 4. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini ya. Nah, jadi ini kita punya 1,5. Ya, masukin aja. Kalau X-nya 1, kan ini 4 nih. Kalau X-nya 1, berarti kan 4 kali 1 plus 1, ya kan? Sama dengan 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Ya kan? Berarti kita punya di sini X-nya 1,5, ya kan? Jadi titik berikutnya 1,5. Nah, ya udah kita tinggal tarik garis. Jadi di persamaan linear itu kalau kita punya 2 titik diketahui, maka ya udah kita tinggal gambar garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, tapi garis lurus gitu. Nah, berarti kesimpulannya, coba lihat. Gradien ini yang nilainya positif, positif itu kan tadi artinya ya, semakin ke kanan, maka garisnya akan semakin naik, kan gitu ya, karena positif. Dan semakin
besar nilai gradiennya, maka garisnya akan semakin curam. Ya kan? Jadi kalau Y sama dengan 2X kayak gini, Y sama dengan 4X itu kayak gini, lebih curam, ya kan? Apalagi kalau Y sama dengan 5X, 6X, itu akan semakin curam. Jadi semakin besar gradiennya, itu kecuraman garisnya akan semakin besar, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Sekarang lihat yang B ya. Kalau yang B itu kan Y sama dengan 2, ya kan? Y sama dengan 2 itu kan ini cuman konstantanya aja ya, nggak ada yang berhubungan dengan variabel X, ya kan? Nggak ada yang ada hubungan dengan variabel X, berarti kita bisa simpulkan bahwa M-nya itu sama dengan 0, ya kan? Jadi yang kedua itu, kita cuman punya, kan harusnya gini, Y MX sama dengan plus B ya. Tapi kita punya Y sama dengan B, nggak ada yang mengandung X, berarti ini kita asumsikan M-nya sama dengan 0. Kan kalau M-nya 0, kali berapapun hasilnya 0, ya kan? Nah, apa makna dari M-nya 0? Masih ingat tadi ke definisi? Setiap satu perubahan di horizontal, maka besar perubahan vertikalnya itu sebesar M, ya kan? Kalau M-nya 0, berarti tidak ada perubahan vertikal, makanya garisnya garis lurus horizontal, gitu. Ya kan? Titik potongnya ya di Y sama dengan 2 di sini, ya kan? Atau 0,2 ya, ketika X-nya 0 kan Y-nya tetap 2, ya kan? Nah, di sini. Tapi katanya karena M-nya 0, untuk satu perubahan horizontal, itu nggak ada perubahan vertikalnya atau 0. Berarti dia garis lurus aja gitu. Set, gitu. Nah, itu makna dari yang kedua ya. Kalau yang ketiga gimana? X plus Y sama dengan 2. Nah, karena ini tidak dalam bentuk umum ya, sesuai model, maka kita bisa ubah dulu. X-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Lihat, Y sama dengan min X. Ini dari mana min? Karena X-nya pindah ke kanan jadi negatif ya. Jadi ini Y sama dengan min X plus 2, dimana sebenarnya kalau min X ini ada M-nya, gradiennya itu adalah min 1 gitu ya. Jadi ini gradien atau slope-nya itu adalah min 1, cuman kalau min 1 kan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi min X aja. Nah, sekarang coba lihat grafiknya, gimana sih kalau yang min X. Nah, untuk mencari titik potongnya tetap lakukan dengan cara yang tadi ya. Jadi kalau mau tahu titik potong terhadap sumbu Y, maka kita misalkan X-nya 0. Coba kalau X-nya 0, ini kan Y-nya sama dengan 2. Berarti kita punya titik 0,2 di sini. Nah, masih ingat di video sebelumnya, kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita buat Y-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi kita punya Y sama dengan min X plus 2 ya kan. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya min 0 plus 2 ya. Atau 2 ya kan. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita punya 0 sama dengan min X plus 2 gitu ya. X-nya kalau pindah ruas ke kanan kan jadi positif ya. Ini X sama dengan 2. Iya nggak? Ini min X pindah ke sini jadi positif. Jadi X sama dengan 2. Berarti kita punya koordinatnya 2,0 ya. X, Y kan, X-nya 2, Y-nya 0. Kalau ini X-nya 0, Y-nya 2 gitu ya. Makanya di sini titik potong terhadap sumbu X-nya 2,0. Dan kalau kita
kita tarik garis lurus antara dua titik tersebut. Kemudian, kalau kita cermati, untuk satu perubahan garis horizontal, itu perubahan vertikalnya turun. Turunnya sebesar apa? Sebesar M. Jadi kalau min 1, ya berarti sebesar 1 turunnya. Lihat di sini. Berarti kalau nanti min 2, untuk satu perubahan horizontal, turunnya min 2. Berarti di sini. Nanti semakin apa? Curam juga ya turunannya. Turunannya semakin curam. Nah, gitu kira-kira. Kita akan lanjutkan ke sebentar. Kita lanjutkan. In real life problems, dalam masalah di dunia real, the slope of a line, gradien dari sebuah garis, bisa diinterpretasikan sebagai apakah itu rasio atau laju. Ya. Jika x-axis, jika sumbu x dan sumbu y-nya mempunyai unit ukuran yang sama, jadi kalau perubahannya di horizontal 1, vertikal juga 1, maka slope has no units and is a ratio. Maka kemiringannya itu nggak punya unit katanya. Dan itu disebut dengan rasio. Tapi kalau sumbu x dan sumbu y-nya mempunyai different units of measure, maka gradiennya itu adalah rate atau laju. Makanya bisa juga disebut dengan rate of change, ya, laju perubahan. Jadi gradien itu di dunia real itu biasa dikenal dengan laju perubahan, ya, rate of change. Jadi seberapa besar datanya itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi semakin ke kanan, seperti apa sih perubahannya? Nah, itu yang direfleksikan dengan gradien. Jadi maksudnya itu makna dari gradien. Jadi gradien itu bicara tentang seberapa cepat datanya itu berubah. Semakin besar gradiennya, kalau positif, maka perubahannya akan semakin cepat juga, ya kan, semakin curam. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya gradiennya negatif, semakin besar negatifnya, maka turunannya ini akan semakin curam juga, ya kan? Ini kayak jalan aja ya, semakin curam gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan punya unit yang sama atau enggak? Ya, kita bisa lihat grafik inilah maksudnya. Ini kan sumbu horizontalnya perubahannya 1, 1, 1 gitu ya. Vertikalnya juga 1, 1, 1 gitu ya. Nah, maka ini bisa disebut dengan rasio ya. Tapi kalau berbeda unitnya, unit pengukurannya, jadi kayak tadi ada tahun, terus yang satunya dalam barrel gitu ya. Nah, itu kan beda ya. Maka itu berarti laju perubahan gitu. Oke, kita coba lihat contoh aplikasinya. Using slope as a ratio. Jadi menggunakan gradient sebagai sebuah rasio ya, karena kita asumsikan unitnya sama ya. Nah, the maximum recommended slope, jadi kemiringan yang direkomendasikan yang maksimum dari sebuah wheelchair ramp. Jadi wheelchair ramp itu kayak jalan miring gitu loh untuk pengguna kursi roda ya. Wheelchair itu kan kursi roda, ada gambarnya. Nah, gini. Jadi kalau ini rumah atau gedung bangunan, ini namanya wheelchair ramp. Jadi apa itu? Jalan miring ya, untuk membantu pengguna kursi roda. Nah, jadi maksimum gradiennya itu katanya 1/12.
dan itu kira-kira 0,083. Ini adalah maksimumnya. Jadi jangan gradiennya lebih dari ini. Masih ingat tadi konsep gradien? Semakin besar berarti semakin curam. Ya kan? Jadi tingkat kecuramannya itu jangan sampai melebihi ini 0,083 gitu. Karena kebayang kalau pengguna kursi roda jalannya curam, dia bisa balik lagi. Iya kan? Bisa balik lagi ke bawah. Karena pengguna kursi roda itu kan ada yang majunya otomatis juga ya. Ada yang otomatis tanpa bantuan orang yang ngedorong di belakang. Nah, saya waktu di Australia itu banyak juga menemukan di sana. Jadi orang yang pengguna kursi roda atau disabilitas itu menggunakan alat atau kursi yang dia otomatis. Jadi si orangnya itu yang mengendalikan maju mundurnya gitu. Bukan didorong oleh orang lain. Kalau di Indonesia kan banyaknya didorong ya, ada orang yang mendorongnya. Kalau itu sih nggak masalah ya kan, kemiringan karena ada orang yang mendorong. Ya tetap meskipun itu juga ada maksimumnya pasti ya, karena mendorongnya bisa balik lagi juga kalau terlalu curam. Gitu ya. Tapi saya asumsikan kemiringan ini yang itu, yang si kursi rodanya itu tanpa bantuan orang lain gitu ya. Nah ini jadi ini gradien maksimumnya segini. Nah, sebuah bisnis dia sedang menginstal itu ya mau memasang itulah kemiringan kursi roda itu, di mana tinggi dari sebentar. Apa itu? Nah, tinggi apa ini? Tingginya 22 inch. Jadi maksudnya tinggi ini nih. Tinggi ininya itu 22 inch. Over a horizontal length, panjang horizontalnya 24 feet. Ini nih. Dari sini sampai ke ujung jalannya itu 24 feet. 24 kaki. Seperti ditunjukkan pada gambar ini. Is the ramp steeper than recommended? Apakah si jalan miringnya itu lebih curam dari yang direkomendasikan? Nah, berarti kan kita perlu hitung dulu ya. The horizontal length of the ramp, kemiringan horizontal dari rank itu kan 24 feet ya, dimana 24 feet itu kalau diubah ke inch, lihat ini kan satuannya beda ya, ini feet, ini inci ya kan. Jadi kita buat sama, jadi yang 24 feet ini kita konversi dulu ke inch ya, dan 1 feetnya itu sama dengan 12 inci. Berarti kan kalau 24 feet tinggal dikaliin 24 kali 12 itu 288 inci gitu ya. So the slope of the ramp is, nah cara menghitung gradiennya atau slope-nya itu adalah vertical change ya, perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Jadi gradien itu, nah di sini ada jelasin kan. Gradien itu intinya perubahan vertikal bisa dihitung dengan cara perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal gitu ya. Di sini nggak ada ya. Oke. Nah, jadi perubahan vertikalnya berapa? Ya, itu sama dengan tinggi dari si ininya nih. Ini perubahan vertikal ya. Dari sini ke sini intinya berapa gitu. Berarti kan 22 inch ya. Karena kita ubah ke inch semuanya. Nah, yang horizontal change-nya, perubahan horizontal yang ini,
itu adalah 288 inci. Ya udah tinggal dibagi perubahan horizontal atau tinggi dari ini dibagi dengan panjangnya ini. Hasilnya kira-kira 0,076 gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? So the slope is not steeper than recommended. Sehingga gradiennya itu tidak lebih curam daripada yang direkomendasikan. Ya kan? Kan yang direkomendasikan maksimum 0,083, sedangkan ini 0,076. Ini kan tidak lebih besar. Kesimpulannya berarti kemiringannya tidak lebih curam. Ya kan? Karena semakin besar ininya, gradiennya itu kan semakin curam. Jadi ini layak lah gitu. Karena yang dibatasi kan maksimumnya. Berarti boleh kurang dari itu. Nah, ini ada latihannya. If the ram in example 2 rises, jadi kalau tingginya itu 27 inch dan juga panjangnya 26 feet, apakah jalan kursi roda ini lebih curam dari yang direkomendasikan? Hanya beda angkanya aja. Nanti kalian cobain ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya dulu boleh ya? Ada yang mau bertanya nggak? Sampai sini dulu. Tapi kalau latihan nanti. Cuman kalau nanya, ada yang belum paham, boleh. Ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Di ke contoh yang ketiga. Jadi di sini, using a slope as a rate of change. Menggunakan gradient sebagai laju perubahan. Jadi kalau tadi kan sebagai rasio ya. Karena unitnya itu sama, kita ubah semuanya dalam inci, gitu kan. Nah, kalau ini namanya rate of change, ya, jadi laju perubahan. Karena unitnya berbeda gitu. A killer whale calf body, ini anak panjang badan dari anak ikan paus ya. Ikan paus pembunuh, satuannya dalam sentimeter, notasinya dalam L. During its first year, selama tahun pertamanya, itu bisa dimodelkan dengan ini L sama dengan 10T plus 260 gitu kan. Di mana T-nya itu adalah the calf's age in months ya. Jadi umur dari si anak pausnya itu, T-nya itu dalam bulan. Seperti ditunjukkan pada gambar 1.32. Coba lihat di sini. Jadi ini ada model matematik. Model matematik ini dari mana? Nah, sekali lagi kayak tadi ya. Mungkin didapat dari data-data sebelumnya. Kemudian dibuat modelnya secara linear. Jadi kita terima aja model ini. Kalau digambar grafiknya, itu kira-kira seperti ini. Coba kalau T-nya 0, masukin aja T-nya 0 berarti L-nya 260 ya kan? Lihat. Ini itu adalah di sini. Titik potong grafik garis ini terhadap sumbu vertikal ya. Atau di sini L. Di sini 260 kira-kira di sini. Sedangkan sumbu horizontalnya ini menunjukkan bulan ya. T. Usia dari si calfnya itu. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah describe what the slope and y-intercept represent in this situation. Apa makna dari gradient dan juga perpotongan terhadap sumbu y yang direpresentasikan dalam situasi ini. Jadi apa sih makna dari gradient dan juga titik potong terhadap sumbu y dalam kasus ini? Coba lihat modelnya dulu. L sama dengan 10T plus 260. Berarti kan M-nya itu 60. M-nya itu 10 ya, gradiennya. Kemudian B-nya itu 260. 260 itu adalah titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal ya. Kalau di sini L, ya kan? Nah, gradien apa makna dari M550 itu? M-nya 10 itu, itu menunjukkan bahwa the calf grows, bahwa si anak pausnya itu tumbuh 10 cm per bulannya. Masih ingat tadi
makna dari gradien. Jadi untuk satu perubahan di horizontal, maka M perubahan secara vertikal, ya kan? M perubahan secara vertikal. Nah, dalam hal ini, jadi makna dari gradien 10 itu adalah untuk dalam setiap bulan, gitu ya, untuk satu perubahan horizontal itu kan berarti untuk satu bulan berikutnya, atau untuk setiap bulan, si panjang badan dari anak pausnya itu tumbuh 10 cm. Jadi satu bulan nambah 10, satu bulan lagi nambah 10, satu bulan lagi nambah 10, dan seterusnya. Itulah makna dari gradien 10 ini, ya. Nah, kemudian apa makna dari perpotongan terhadap sumbu Y? Maknanya itu adalah ketika T-nya 0, kan L-nya itu 260, ya. Apa makna ketika T-nya 0? Maknanya kan berarti ketika si anak paus ini lahir, ya kan? Jadi maknanya adalah ketika, nah ini, the calf body length at birth, jadi panjang badan dari anak paus itu pada saat lahir itu adalah 260 cm. Jadi model ini, dari model linear ini, itu menggambarkan dua hal, ya. Yang pertama adalah laju perubahan yang ditunjukkan oleh gradien, seberapa cepat si anak paus ini tumbuh dari bulan ke bulan karena satuannya dalam bulan ini. Terus yang kedua, informasi yang didapat dari titik potong atau perpotongan terhadap sumbu Y atau vertikal itu adalah berapa panjang badan dari si anak paus ini pada saat lahir, gitu, yaitu 260. Nah, itu kira-kira aplikasinya dan manfaatnya dalam dunia real, ya. Nah, ini ada checkpoint, ya. Checkpointnya lihat di sini. A killer well calf body, jadi panjang anak, oh bobot ini. Kalau ini bobot, ya. Weight, satuannya dalam kilogram. During its first year, ya, selama tahun pertama. Makanya di sini tadi juga tahun pertama, ya. Selama tahun pertama nih, dari umur 0 bulan sampai 12 bulan, ya kan? Nah, ini modelnya nih, W sama dengan where T is the calf age, dimana T-nya itu adalah usia dari anak pausnya dalam bulan. Describe what the slope and y-intercept represent in this situation. Gambarkan apa makna dari kemiringan dan pemotongan terhadap sumbu Y, gitulah pada situasi ini. Ini mirip dengan ini, hanya bedanya kalau ini panjang, kalau ini berat. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Apakah bisa dipahami? Kalau ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya, ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini bagaimana mencari the slope of a line, finding the slope of a line, mencari gradien dari sebuah garis. Intinya tadi, ya, perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Ini ada, kita punya dua titik nih, x1, y1 dan x2, y2. Ya kan, kalau kita proyeksikan, ini kan bisa jadi segitiga siku-siku, ya kan? Nah, dari segitiga siku-siku ini, kita bisa tahu berapa nih perubahan vertikalnya dengan cara Y2 min Y1. Berapa perubahan horizontalnya X2 min X1. Ya kan? Ini maksudnya lebar ini nih, segitiga siku-siku alasnya. Ya kan? Kan kita bisa dapetin X2 dikurang X1. Jadi kalau X2-nya 10, X1-nya 5, berarti kan 10 dikurangi 5. Jadi panjang ini 5 kira-kira gitu. Perubahan vertikal bisa kita notasikan dengan delta Y, perubahan horizontal kita bisa notasikan dengan delta X. Gitu. Jadi gradien itu adalah delta Y per delta X, di mana delta Y-nya itu Y2 min Y1, sedangkan delta X-nya X2 min X1.
Oke, lihat nih cara nulisnya. Hati-hati katanya. Boleh nggak? Kan ini yang benar ya, tadi Y2 min Y1, X2 min X1. Boleh nggak nulisnya gini? Y1 min Y2, terus X1 min X2? Boleh. Korek. Ya, selama konsisten, lihat. Kalau mau Y1 dikurangi Y2, maka ininya juga X1 dikurang X2. Jangan gini, incorrect kali ini. Atasnya Y2 min Y1, bawahnya X1 min X2. Nah, itu dibalik. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Kalau kita punya dua titik, 3,4 dan 5,7, terus kita tarik garis lurus, berapa gradiennya? Ya udah, ini. X2-nya 7, X1-nya 4. Y2-nya. Y2-nya 7, Y1-nya 4. X2-nya 5, X1-nya 3. Tinggal dikurangi, ini 3, ini 2. Ya kan? Atau boleh juga kita balik. Kita anggap X1, Y1-nya 5,7 dan X2, Y2-nya 3,4. Jadi hasilnya akan tetap sama. Yang penting tadi konsisten, ya. Nah, ini ada contohnya bagaimana mencari kemiringan dari garis. Ini ada A, ini misalnya berapa gradiennya? Ini misalnya X1 Y1-nya min 2,0, X2 Y2-nya 3,1, terus kita cari gradien hasilnya 1,5 gitu ya. Terus yang B ya sama ya. Yang B caranya sama, gampang ya. Tinggal aplikasiin aja rumus itu. Perubahan vertikal atau Y dikurangi dengan perubahan horizontal. Kalau yang D apa ini? 3,4 dan 3,1. Oke, coba lihat di sini kalian. Kalau yang D itu kasus khusus ya. Berapa kemiringan dari garis yang menghubungkan dua ini, 3,4 dan 3,1? Itu katanya is not defined. Kenapa? Karena akan terjadi pembagian dengan 0. Kenapa akan terjadi pembagian dengan 0? Coba kita lihat grafiknya. Kan katanya 3,4 dan 3,1. Itu kan kayak gini garisnya. Ya nggak? Kayak garis vertikal. Ini kalau kita kurangkan, coba Y2 min Y1, berarti kan 4 dikurangi 1 ya. 3. Terus perubahan horizontalnya X2 min X1. Dua-duanya nilainya sama, 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Kalau 0 kan akan terjadi pembagian dengan 0, ya kan? Dan dalam matematik, pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Sehingga kalau garisnya itu garis vertikal kesimpulannya, maka kemiringannya itu undefined. Tidak terdefinisi. Karena akan terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Kalau kita tanya berapa kemiringannya, ya ini nggak miring gitu kalau persepsi manusia ya. Horizontal juga sama nih, berapa sih kemiringan garis horizontal? Ini kan nggak miring, beda sama ini kan miring. Atau ya kita sebut kemiringannya 0 gitu. Kalau horizontal, tapi kalau vertikal itu kemiringannya undefined. Nah, ini ada latihan. Nanti silahkan latihannya kalian cobain ya. Cek poin 4. Oke. Kemudian di sini ada writing linear equation ya. Bagaimana menulis persamaan linear ya. Kalau menulis persamaan linear pasti ini kalian pernah dapat biasanya. Yang tadi juga pasti udah dapat sih, ya kan? M itu kan tadi ya perubahan Y dengan perubahan X gitu kan. Atau perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Nah, kita bisa nulis persamaan linearnya itu dengan cara seperti ini. Jadi, persamaan garis yang mempunyai kemiringan M yang melewati titik X1, Y1 itu adalah ini. Persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, coba kita lihat contoh 5 dengan menggunakan bentuk kemiringan titik. Jadi meskipun kita hanya punya informasi satu titik, ya kan?
Tapi kalau M-nya diketahui, gradiennya diketahui, kita bisa tahu bagaimana sih persamaan garisnya. Coba lihat contohnya. Cari persamaan garis yang mempunyai kemiringannya 3 dan melewati titik 1, min 2. Gitu ya. Use the point slope form. Gunakan bentuk kemiringan titik. Nah, jadi M-nya kita tahu 3, kemudian titiknya tahu 1, min 2, X1, Y1-nya. Udah, tinggal masukin ke rumus tadi. Ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya kita tahu min 2, kemudian X1-nya kita tahu 1. Dan M-nya kita tahu 3, ya kan? Nah, ini ada min kali min, hasilnya plus ya. Jadi Y plus 2, kemudian ini tinggal dikalikan 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3 gitu ya. Kemudian ini kita buat Y sama dengan 3X. Dari mana ini min 5? Karena plus 2-nya udah kita pindah ruas ke kanan, jadi min 2 ya. Jadi min 3 dikurangi 2, hasilnya min 5. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X min 5. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, Y sama dengan 3X min 5 itu gambarnya seperti ini. Gitu. Coba kita lihat ambil sampel. Ini kan 1, min 2 kan di sini. Ya kan? Karena ini gradiennya 3, ya kan? Berarti untuk satu perubahan horizontal itu 3 perubahan vertikalnya. Lihat, ya naiknya 1 ke min 1, 2 ke 0, dan 3 ke 1 gitu ya. Jadi gradien dari garis ini itu adalah 3. Nah, oke, kemudian di sini ada contoh. Cari persamaan garis yang mempunyai gradien 2 dan melewati titik min 1,2 gitu ya. Itu latihan. Oke, kita coba lihat soal aplikasinya. Predicting organ transplant. Jadi memprediksi transplantasi organ ya. The number of liver transplants. Jadi banyaknya transplantasi hati ya yang dilakukan di Amerika itu adalah 6.169 tahun 2004 dan 6.443 tahun 2005. Tulislah persamaan linear yang menggambarkan transplantasi hati ini, banyaknya transplantasi ini in terms of the year dalam hal tahun gitu ya. Dan kemudian prediksi the number of liver transplant, banyaknya transplantasi hati tahun 2006 gitu ya. Oke, gimana caranya? Nah, kita misalkan T sama dengan 4 itu merepresentasikan tahun 2004. Jadi supaya angkanya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau T-nya 4 itu 2004 katanya. Berarti kita punya 2 titik nih. Ya kan? 4,6169 dan 2005 tadi kan berapa? 6443 ya. Berarti 5,6443. Jadi ini pasangan titik ya antara tahun dan juga banyaknya transplantasi hati. Maka gradien dari garis yang menghubungkan 2 titik ini berarti kita pakai rumus yang pertama tadi ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Perubahan di vertikal dibagi dengan perubahan horizontal ya. Ini kalau dikurangi kemudian dibagi dengan 1 ya, hasilnya 274 ya. Nah, kemudian dengan menggunakan ini bentuk persamaan linear yang tadi yang kita tahu hubungan antara titik dengan gradien yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, maka kita bisa menulis persamaan linearnya menjadi ini, Y sama dengan 274T plus 5073 ya. Lihat, ini kan persamaan ini kan belum pernah ada sebelumnya ya. Jadi kita punya 2 titik, kemudian dari 2 titik itu kita cari gradien. Kemudian setelah kita tahu gradiennya, kita masukin ke rumus yang
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Nah, katanya Y1X1-nya yang mana? Kita pilih salah satu aja gitu ya. Mau pilih yang ini 4,6169 sebagai X1, Y1-nya atau 5,6443 ya. Jadi kalau kita misalkan misal X1, Y1-nya itu adalah 4,6169. Oke, berarti di sini jangan enggak. Oke, saya ralat. Ini Y min Y1 ya. Y1-nya berarti 6169 ya. Sama dengan M. M-nya itu tadi 274 ya kan? 274 kali X min X1. X1-nya adalah 4. Ya kan? Nih. Ini saya akan mencoba menurunkan dari mana ini? Persamaan ini. Y sama dengan 274T plus bla 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 gitu ya. Nah, ini kita tulis dulu aja 6169, kemudian ini kaliin ya. 274X dikurangi 274 kali 4 ya. Kaliin aja 274 kali 4 16, 4 kali 7 28, 9 ya. Ke atas 2, 4 kali 2 8, 9 10 ya. 1096. Jadi ini hasil kalinya 1096. Kemudian yang ini supaya kita bentuknya Y sama dengan, berarti yang ini yang minus 6169 itu pindah ruas kanan jadi positif ya kan. Jadi kita punya 274X min 1096 di plus 6169 gitu ya. Jadi kita punya Y sama dengan 274X. Nah ini 6169 dikurangi 1096 ya kan. Ini 3 16 kurangi 97, ini 0 dikurangi 0 0, 6 dikurangi 1 5 ya. Jadi plus 5073. Nah, sama ya. Y sama dengan 274T plus 5073. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara kita mendapatkan persamaan garis ini. Nah, berdasarkan model ini, persamaan ini, the number of liver transplant performed in 2006. Nah, 2006 kan kita nggak tahu ya. Tadi kan hanya tahu 2004 dan 2005. Kemudian kita diminta memprediksi ini. Then predict the number of liver transplant in 2006. Jadi kita prediksi berapa banyak transplantasi tahun 2006 kira-kira. Nah, maka kita masukkan ke model ya. Di ke model ini berapa kalau X-nya itu 6 ya. 2006 ya. Udah, kamu hitung 274 kali 6 terus ditambah 5073 dan katanya itu 6717 ya. Seperti ditunjukkan pada gambar 1.36. Lihat ini yang 6 itu di sini 6,6717. In this case, nah, pada kasus ini the prediction is fairly good. Prediksinya cukup bagus katanya. The actual number, bahwa nilai yang sebenarnya, maksudnya banyaknya transplantasi hati pada tahun 2006 di data sebenarnya itu 6650. Sedangkan berdasarkan prediksi dari modelnya itu 6717. Oke, cukup bagus katanya, cukup mendekati, tidak terlalu jauh. Oke, kemudian di sini ada checkpoint 6. Intinya sama dengan yang contoh ini, hanya beda. Kalau ini jantung ya, transplantasi jantung, heart transplant. Tahun 2015 itu 2004 dan 2125 tahun 2005 gitu ya. Oh, sorry. Bukan tahun ini. 2015 tahun 2004 dan
2125 tahun 2005. Kemudian tulislah persamaan linearnya yang menggambarkan banyaknya transplantasi jantung di tahun tersebut. Kemudian let, nah ini sama kayak tadi ya, misalkan T-nya 4 itu merepresentasikan tahun 2004. Oke, sementara sampai situ aja untuk video ini, akan saya stop dulu.